Memberikan title di sini adalah EV adoption, kondisi hari ini dan potensi untuk masa depan. Next. Nah, slide ini menggambarkan, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini akan sangat-sangat paham dengan kondisi yang ada di tambang batu bara. Di sini nampak ada typical site. Ada lokasi pengambilan dirt, kemudian di tengah ada haulingnya, paling kiri apa yang ada di site, warehouse, kemudian site maintenance, mine office, welding, tire shop, dan lain sebagainya. Saya berusaha tampilkan berapa banyak alat-alat yang ada di site-site kita. Lebih dari 95% di sini adalah diesel ataupun bensin. Paling kalau di pengalaman kami bensin hanya dipakai kalau kita travel dari Balikpapan ke site, tapi setelah itu masuk semuanya diesel. Kita semua tahu karena torsinya bagus kan ya. Dan hanya ada satu selama ini yang kita pakai murni BEV, murni baterai EV. Tadi Pak Heri sudah sebutkan kalau di KPP ada forklift baterai. Kami juga pakai itu FB30, ada beberapa dan itu satu-satunya yang baterai operated. Nah, jadi kesimpulan dari slide ini bisa kita sampaikan bahwa memang di atas 95% equipment mining kita hari ini itu adalah ICE, pembakaran dalam. Betul sudah ada beberapa produk baterai seperti 20 ton digger yang kemarin dipamerkan di Main Expo, kemudian sudah mulai ada LV yang baterai dari Cina. Kemudian tadi Pak Iwa sampaikan bahwa di Bima Nusa sudah mulai melakukan konversi. Tapi tetap saja di atas 95% per hari ini diesel. Jadi ada semacam satu challenge di situ untuk mengurangi penggunaan solarnya. Apakah semuanya applicable untuk alat-alat ini? Kita lihat nanti. Nggak mungkin juga kita minta dump truck 100 ton untuk ngecas dulu kan ya Bapak-Bapak ya. Oke, next slide. Nah, untuk bisa membuat satu EV itu berjalan, tantangan terbesarnya adalah bagaimana mewujudkan ekosistemnya. Ekosistemnya sebenarnya sama saja, sama seperti yang ada di praktek saat ini. Jadi service maintenance, kemudian masih ada aplikasi-aplikasi yang lainnya, tapi tetap saja di dalamnya itu banyak hal baru, Bapak-Bapak. Berdasarkan checking kami, di dalamnya itu ada baterai swap, kemudian ada di sini baterai recycle, walaupun itu mungkin 8-10 tahun ke depan, dan masih banyak hal-hal lain yang terhitung baru untuk aplikasi kita. Tetap saja porsi terbesar mechanical yang saat ini ada tetap ada di dalamnya. Brake system, transmisi jika masih ada transmisi, diferensial dan lain-lain tetap masih ada di dalamnya. Jadi tadi Pak Haris tadi sebutkan alat berat mungkin masih diperlukan, yes, masih tetap diperlukan karena tidak serta-merta semuanya akan hilang. Yang menarik apa, dari pengalaman 2 tahun terakhir, Bapak bisa lihat saya sengaja tampilkan beberapa brand di bawahnya Pak. Di situ ada merek-merek yang selama ini sudah kita kenal, tetapi setengah ke kanan relatif baru. Kenapa? Karena memang kiblat selama ini di EV itu banyaknya dari Cina. Itu real. Pengalaman kami selama ini, sebelumnya, pengalaman kami selama ini mencari barang selalu ujungnya kami ngambil harus dari Cina dan teknologinya ada di sana. EV sendiri bagaimana? Next. EV sendiri bagaimana? Sebenarnya ada beberapa tipe EV. Yang pertama baterai EV, kemudian ada plug-in, di mana dia bisa dicas langsung. Yang ketiga ada hybrid, sama seperti hybrid truck yang ada di mining, jadi masih ada engine dieselnya. Kemudian terakhir ada fuel cell. Selama ini yang kita sampaikan sebagai EV adalah 100% baterai EV.
Kenapa? Karena memang itulah yang kita lakukan selama ini. Jadi totally tidak ada lagi engine. Penggerak daripada motor traksi adalah dari elektrik motor yang ditenagai oleh baterai. Totally tidak ada engine lagi di dalamnya. 100% tidak ada. Persis sama seperti Wuling Air EV yang ada di jalanan ataupun Ioniq yang mungkin ada di rumah bapak-bapak. Nah, sisanya di sini, sisanya itu relatif sama. Braking system ada, diferensial masih ada. Hanya powertrainnya diganti menjadi elektrik motor dan ditenagai oleh baterai. Sesimpel itu saja. Yakin saya maintenance di alat berat akan lebih mudah untuk mengerjakan ini semua. Karena selama ini kita sudah mungkin di alat berat terbiasa dengan hal-hal yang jauh mungkin lebih rumit daripada ini. Walaupun tetap ada trade off-nya, ada beberapa hal yang harus diselaraskan dengan EV. Next. Nah, di sini akan kelihatan bapak-bapak, ibu-ibu beda antara ICE dengan EV, di mana beberapa parts itu akan digantikan menjadi elektrik, power steering misalnya, kemudian brake kompresor, alternator akan diganti menjadi DC to DC converter, sisanya akan sama. Pendekatan yang kita lakukan untuk EV relatif sama seperti di ICE, di mana secara teknis harus memenuhi, kemudian operasional harus oke, di site, dan terakhir tentu masih ada jargon yang lain semacam TCO atau TVO. Hal-hal barunya di mana? Hal-hal barunya ada di beberapa site selanjutnya. Next. Nah, yang pertama baterai. Hal barunya. Baterainya apa? Beberapa baterai selama ini disebut sebagai lithium ion. Tapi sebenarnya lithium ion sendiri ada beberapa tipe. Di sini ada LCO, LMO, NMC, LFP, NCA ataupun LTO. Sengaja saya merahin yang LFP. Kenapa? Karena LFP ini adalah baterai yang selama ini akhirnya dipilih oleh majority dari EV producer. Baterai ini dipilih karena dia tahan terhadap suhu tinggi, tapi di saat yang sama density powernya dia lebih acceptable. Jadi dia tidak terlalu tidak terlalu besar, namun suhunya dia kuat nahan suhu tinggi. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan untuk LFP ini safety-nya dia lebih bagus karena temperaturnya dia lebih tahan di suhu yang tinggi, kemudian produksinya dia rendah, kemudian life cycle-nya cukup panjang. Makanya beberapa unit harian itu diberikan target jaminan hidup sampai 8 atau 10 tahun. Persis sama seperti baterai HP kita, 100%. Hal yang baru lainnya, next. Nah, di sini Bapak-Bapak, ada dua tipe charging. Yang pertama DC, kemudian yang kedua adalah AC. DC simpel saja, berarti dia arus dari AC dirubah menjadi DC oleh chargernya. Sedangkan kalau AC, yang merubah dari AC ke DC ada di unitnya. Jadi OBC ada onboard converternya dia ada di unit. Nah, perbedaannya di mana? Karena DC itu pengubahnya ada di chargernya, maka biasanya DC itu akan bisa menyediakan kapasitas yang lebih tinggi. Setahun yang lalu waktu kami browsing yang ada di market 150 sampai 250 kW. Per hari ini sudah ada yang bisa menyediakan 600. Wuling Air EV dijual hanya dengan AC charger, sedangkan Ioniq ada AC dan DC. Otomatis keduanya memberikan harga yang berbeda. Next, mohon tambah sedikit waktu ya, Bu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa dari adopsi EV ini? Yang pertama, perlu manajemen komitmen dan bold action. Makanya tadi waktu Pak Iwa sampaikan bahwa di Bimanusa memulai mengkonversi, ya itu satu langkah yang sangat berani lagi. Karena kosnya pasti mahal ya Pak ya. Iya, kosnya pasti mahal. Iya. Iya, ya siap. Yang kedua, EV ini adalah satu hal baru, butuh adaptasi.
ada beberapa hal yang tetap harus kita selaraskan, termasuk melihat apakah aplikasinya sesuai atau tidak. Kami tidak bisa juga memaksakan untuk unit produksi harus dicas 5 jam misalnya. Mungkin itu reason kenapa KPP yang mau dikonversi duluan service truck ya Pak ya. Ya, mungkin nanti Pak Heri yang bisa menjawab. Nah terakhir ini yang mungkin menarik karena di sini banyak rekan-rekan dari supplier, EV adoption itu mungkin membawa new business opportunity. Sampai dengan hari ini hampir semuanya diproduksi dari luar. Walaupun baterai mungkin sudah diinisiasi untuk packing di Indonesia, walaupun sudah mungkin ada yang bisa membuat motor listrik, motor induksi, tapi tetap saja hampir sebagian besar dari luar. Jadi kesimpulannya satu hal baru, memang butuh keberanian baru untuk melakukan ini semua. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, memang ini yang harus kita hadapi. Again, terima kasih Pertabi untuk waktunya, materinya ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sahala, luar biasa.